informasi radio dan khusus spesifikasinya adalah tentang informasi pembelajaran apa yang diinginkan oleh si warga belajar. Nah itu saya langsung bikin pemikiran saya karena dulu pernah belajar komputer, apa diprogram dulu seperti itu atau hanya untuk mata pelajaran tertentu saja, karena ketika itu kita terputus oleh waktu jadi nggak nyambung lagi. Saya mau tanya, teknologi yang disiapkan oleh PKBM-nya seperti apa? Apakah memang semua tutor yang ada di sini, karena saya bukan dari orang IT yang ngerti radio cara pembuatannya, apakah bisa mendu itu atau melakukan itu? Atau ada beberapa trip yang memang kita harus kursus dulu gitu loh Pak, ketika akan menginput informasi itu yang akan ini luar biasa Bapak Ibu. Yang bertanya ini Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya perkenalkan, beliau adalah juga salah satu peserta tutor paket C tingkat nasional. Yang bertanya ini dapat juara berapa? Hanya finalis Pak. Oke, finalis ya, karena finalisnya kan hanya 30, enggak sampai 30 orang ya. 20 sekian. Artinya orang-orang terpilih semua Bapak Ibu semuanya. Dan juga beliau adalah guru di SMP ya? SMA. Ini luar biasa. Silakan guys. Nah jadi gini, Ibu Ais nih Bapak Ibu semuanya, kenapa badannya nggak besar-besar? Karena mikir soal tutup paket sih. Iya betul, saya bangga jadi tutor paket C, dan saya juga bangga sudah berkiprah di PKBM karena itu yang membesarkan saya. Kalau masih kecil? ngakunya sih begitu, pengakuan saya aja. Tapi saya suka yang kecil. Maksud saya lebih ke saya merasa besar hati dengan ada di PKBM dan jadi tutor paket C. Pasti. Meski badannya tidak pernah besar. Ya, saya kemana-mana selalu ngaku tutor paket C. Yang booking siapapun saya selalu ngaku saya pekerjaan saya. Ya, dari saya jadi tutor paket C, saya di booking oleh Kementerian Tenaga Kerja, AIDO, seperti itu. Saya selalu bilang saya tutor paket C, dan pengalaman saya jadi tutor paket C itu yang di-share dengan berbagai instansi gitu ya. Itu hanya pengalaman saja. Selanjutnya tadi yang mengenai radio, sebetulnya kalau radio sama aja, nggak ada software khusus yang saya tuh di sana itu pakai radio yang zaman dulu banget, yang murah gitu kan, seperti itu, nggak mahal. Itu radio yang saya punya istilahnya bayar teknisi tersendiri untuk pasang radio itu. Kita si tutor-tutor itu kan tidak paham tentang teknisi, kita lebih paham tentang bagaimana kita tugas kita hanya menguasai konten materi yang akan kita ajarkan gitu kan, seperti itu, tidak menguasai teknisinya gitu, karena kan kita tinggal paling kita nge-mix aja ya, nge-mix bagaimana memadukan ketika kita musik yang naik, kita yang turun, kita yang naik, musik yang turun, kayak gitu aja sih. Kemampuan seperti itu mudah sekali, itu tinggal tanya ke teknisi aja gitu. Dan kalau udah jadi kebiasaan, tangan kita udah otomatis kayak kita belajar komputer aja. Kalau udah habit kita memegang komputer, kita juga kan akan biasa seperti itu. Dan kebetulan tadi radio itu sepertinya sudah ditinggalkan gitu kan ya, bukan hal yang modern lagi diangkat di zaman sekarang yang sudah cybernet seperti itu. Tapi untuk komunitas tertentu itu masih tren, karena di komunitas saya itu masih belum cybernet mereka. Jadi radio ini masih menjadi salah satu media yang masih in gitu, dan masih lanjut. Justru kalau masuk cybernet justru jadi tidak fungsional. Ya, tidak fungsionalnya mereka juga belum mengerti cara penggunaan, mereka juga tidak bisa mengakses gitu. Kalau ini kan mereka bisa mengakses, yang di pabrik pun bisa mengakses. Maksudnya kan bisa pakai HP. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang HP-nya ada radio. HP Cina murah pun ada radionya, gitu kan? Bisa pakai HP gitu, pakai headset sambil kerja. Maaf Bu, dipotong Bu, bisa nggak cerita detail tapi singkat gitu, gimana Ibu cara mengajar anak-anak? Gimana Ibu bisa bercerita secara detail tapi juga singkat bagaimana Ibu menghadapi anak-anak melalui radio? Misalnya ambil masalah apalah gitu, silakan. Biar kami tahu bagaimana Ibu bekerja di depan radio. Terima kasih. Oke, jadi ceritanya simulasi ya. Ya, simulasi ya. Kalau mungkin gini, kalau saya boleh ngasih masukan, kalau di Cilegon
ketika saya SMA dulu suka ada siaran khusus tentang bacain puisi atau kirim puisi di radio pada jam-jam tertentu, atau Bu Is juga seperti itu, buka gelombang tersendiri atau gelombang atau acara tersendiri menyajikan tentang tutorial paket C atau seperti apa gitu loh yang saya. Apa punya studio tersendiri kali? Jadi kita bisa calling ke situ secara langsung gitu dengan mendengarkan suara merdunya Bu Is gitu ya, interaktif, atau memang setiap saat kita putar itu dalam bentuk rekaman yang anak bisa dengarkan atau bagaimana? Jadi kita jangkau siarnya terbatas. Jadi kalau misalkan sampai Banten kita belum sampai ya. Jadi namanya radio komunitas itu jangkau siarnya terbatas karena peralatannya yang terbatas gitu. Seperti itu. Jadi kita hanya menjangkau beberapa kecamatan. 108,7 Edu Radio namanya itu. Dan tadi memang kita punya studio sendiri karena awalnya saya ingin nebeng di radio komersial, membooking beberapa jam gitu kan, seperti itu karena itu jam siarnya lebih tinggi. Mungkin kita tidak dibebankan oleh bayar, tapi kita dibebankan untuk mencari sponsor. Itu bagi saya itu beban karena akhirnya fokus saya tidak pada konten materi, tapi fokus saya pada pencarian sponsor. Pada akhirnya saya lebih ke, karena Warga Belajar saya itu sebetulnya tidak hanya di Sukabumi, ada yang jadi artis, misalkan sering sinetron di Jakarta, sering ke Jakarta bolak-balik, ada yang jadi pembantu rumah tangga di Jakarta seperti itu, sehingga tadinya saya kan ada yang di radio itu radio online ya. Ingin mengembangkan ke radio online yang sampai saat ini itu belum, karena ada software yang harus dibeli, itu yang belum sampai sekarang itu ada, tapi itu pun kita kalau yang jauh masih diakali dengan email, tugas email kayak gitu kan. Kalau dulu ada VB Works yang sekarang saya nggak menjalankan lagi VB Works karena ternyata jarang dibuka sama Warga Belajar yang jauhnya gitu kan, seperti itu. Tapi kalau untuk radio tadi mungkin suatu saat kalau jangkau siarnya udah luas, antenanya udah lebih bagus lagi, mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman yang lain, tapi untuk saat ini belum. Dan kenapa Bu? Langsung katanya jawabannya Oh ya, kalau teknik interaktif gabungkan dengan pertanyaan dulu. Pak siapa tadi? Kurtubi. Pak Kurtubi. Kita karena kan ada tutorial ya, ada pertemuan tadi salah satu kegiatan kita ada kontrak belajar kan, kontrak belajar. Jadi setiap tutor bikinlah kontrak belajar sama Warga Belajarnya, kira-kira materi misalkan untuk saya biologi itu kira-kira cocoknya jam berapa sih permintaan Warga Belajar yang mereka bisa dengan santai mencerna itu. Gitu. Ada yang sambil lalu pun oke lah, kalau masalah misalkan sosiologi oke lah sambil jalan dan lain sebagainya, gak perlu konsentrasi banyak juga bisa dicerna gitu, tergantung tadi kontrak belajar. Setelah kita menentukan kontrak belajar, kita menentukan jam siar gitu kan. Jam siarnya kira-kira jam berapa tadi kan, misalkan kalau saya habis maghrib nih, misalkan sebelum sinetron, karena kalah kita sama sinetron gitu kan. Jadi itu sebelum sinetron, ataupun misalkan sinetron yang tidak terlalu, kebetulan kalau di kampung itu rada jarang punya TV, jadi radio masih tetap dominan tadi. Jadi tren itu tergantung pada situasi gitu kan, dan semua metode tidak cocok untuk semua materi ajar, sehingga kita pilih materinya. Jadi tidak semua materi kita gunakan radio distance learn, karena ada yang tidak bisa distance learn. Itu berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar dan juga hasil dari hasil belajar. Apa yang cocok? Beberapa materi yang cocok kita identifikasi yang ada di lingkungan sekitar, yang kira-kira bisa diintegrasikan dengan kehidupan sekitar, yang mereka tanpa bertemu kita pun, tanpa istilahnya mendatangkan kita, mereka langsung dengan mendengar mereka langsung paham. Misalkan kalau saya tentang IPA, oke, kita simulasi ya. Misalkan, oke, selamat siang, kembali lagi dengan saya Liz Andriani di 187 Edu Radio FM. Oke, sebelum ke acara selanjutnya, yaitu kita belajar hari ini mengenai tumbuhan. Kita akan mengenal tumbuhan. Ibu-ibu bisa sebelum mulai pembelajaran, kita bisa lihat di sekitar kita ada tumbuhan apa aja. Oke, sebelumnya kita sebagai pembuka kita dengarkan dulu lagu dari 5 Minutes misalkan ya. Nyanyi. Saya jadi grogi depan mama. Soalnya kalau depan radio saya sendirian. Nggak ada orang.
Anggap aja tembok, Bu. Anggap mic. Terus, ini menarik, Pak. Oke, tadi sudah Ibu lihat. Kembali lagi ke 107.8 Edu Radio FM. Kita hari ini akan membahas mengenai tumbuhan. Kita akan mengenali berbagai hal tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, tadi Ibu udah jalan keluar sambil dengerin musik kan? Iya. Dan kita coba lihat. Tadi sempat mungkin teramati bentuk tumbuhan, bentuk daun aja. Ibu mungkin pernah makan daun singkong. Ibu bisa amati daun singkong itu bentuknya menjari. Coba cocokkan dengan jari ibu-ibu. Kan mereka akan menghayal tentang itu. Iya. Kayak gitu aja Pak simulasinya. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya.